Pak Ferdi ada tadi menyebut bahwa permintaan pencopotan Dirut Inalum kepada Menteri BUMN adalah bentuk intervensi politik. Maksudnya? Maksud saya kesalahannya Direktur Inalum yang sangat di mana gitu loh. Apa dasar mencopot seorang direktur di BUMN? Saya kira kalau kinerjanya buruk, pemegang saham yang harus mencopot direktur, bukan intervensi politik. Kalau DPR bilang mengajukan surat dan meminta Menteri BUMN untuk mencopot Dirut Inalum, saya kira itu salah satu bentuk intervensi, Mbak. Dan itu harus dikelirkan, dijelaskan. Bentuk intervensi gitu yang coba dilakukan oleh setidaknya anggota Komisi 7? Pertama, yang namanya intervensi politik itu mungkin tidak dalam konteksnya, karena bagaimanapun juga keputusan itu ada pada menteri untuk mencopot, mengangkat pejabat di BUMN. Tapi kalau memberikan permintaan? Kalau memberikan permintaan, saya kira pertama itu adalah mungkin disampaikan oleh anggota individu, ya, tetapi bukan sikap resmi dari komisi, karena sikap resmi komisi itu selalu di akhir rapat dengar pendapat ada kesimpulan. Dan itu kesimpulan adalah hasil dari pertemuan, ada rapat dengar pendapat dengan mitra, dan itu hasil resminya. Di dalam hasil resmi tidak ada pernyataan seperti itu, ya. Jadi bisa aja sah-sah aja orang mengatakan saya minta kamu diganti dan sebagainya. Orang secara umum pun bisa mengatakan tidak happy dengan seorang menteri, saya minta menterinya diganti. Tapi kan keputusan akhir ada sama presiden. Artinya kita harus jelaskan dulu mekanismenya. Jadi ada anggota Komisi 7 yang minta. Yang minta siapa, Pak Muhammad Nasir? Yang tadi kan terlihat seperti itu, ya. Dan saya kira bukan hanya ini saja, kita lihat juga mungkin dalam beberapa rapat dengar pendapat, mungkin di komisi-komisi yang lain pernyataan itu keluar, tetapi saya kira keluar itu mungkin adalah pandangan pribadi seseorang, ya, bukan sikap resmi daripada komisi. Gitu. Tapi untuk benar-benar terwujud sampai kepada pencopotan itu mekanismenya seperti apa? Kita tidak berwenang. Saya kira kita tidak berwenang karena pada akhirnya kewenangan itu kan ada di tangan Menteri BUMN. Ya. Tapi ketika ada permintaan dari anggota DPR sebagai pengawas mitra kerja dari BUMN kepada menterinya, itu Anda melihatnya seperti apa? Pressure, tekanan politik, intervensi saya bilang. Makanya harus dikelirkan dulu. Jadi DPR punya sikap atau enggak. Kalau bersurat dan meminta seorang direktur Main It untuk dicopot, itu enggak masuk akal. Itu bukan wewenang dia gitu loh. Yang mencopot seorang direktur itu pemegang saham, dalam hal ini Menteri BUMN. Dan Menteri BUMN saya kira punya parameter, variabel untuk mengukur kinerja seorang direktur. Itu, Mbak. Anda sendiri menilai kinerja Direktur Inalum seperti apa? Saya kira baik kok. Saya kenal Pak Uryas, dia orang bersih, dia orang finance, dan ketika dia menjawab bahwa saya mampu untuk membayar utang global bond. Menurut Anda itu rasional? Rasional. Kalau dilihat dari prospek pertambangan kita di Grasberg dan underground, ya. Karena ke depan Freeport akan menambang di underground gitu loh. Dan tambang underground kita tahu, itu salah satu tambang yang sangat profitable di dunia, bukan di Indonesia loh, Mbak. Jadi masuk akal ketika dia begitu sangat percaya diri memberikan jawaban itu untuk membayar utang gitu loh. Pak Edi, seberapa serius publik harus melihat ini sebagai Anda sebut tadi, iya hanya ada satu orang yang mengajukan permintaan, tapi ini seberapa serius kemungkinan iya akan hasilnya dicopot? Saya tidak berani berandai-andai tentunya, ya. Tetapi menurut saya sikap yang paling penting adalah sikap resmi daripada Komisi 7, ya. Itu sudah ditunjukkan di dalam kesimpulan rapat, ya. Dan tidak ada permintaan? Tidak ada permintaan sama sekali, gitu. Okay. Ya, permintaan kita adalah agar Dirut Inalum dalam hal ini Main ID, ya, memberikan rincian daripada utang pinjaman-pinjaman baru yang ditarik, ya. Kemudian juga bagaimana beban utang itu akan kemudian membawa dampak terhadap kinerja daripada Freeport ke depannya. Saya kira simpel saja. Di luar dari kejadian itu biasanya Pak Edi, kalau misalnya tidak ada ketidaksepahaman atau berbeda pendapat dengan mitra misalnya, Pak Edi bukan hanya kali ini menjadi anggota DPR, itu seharusnya mekanisme yang dilakukan gimana sih? Apakah memang harus menyurati dan kemudian minta orangnya diganti atau ada mekanisme lain seharusnya? Enggak, begini, pada prinsipnya ya kita selesaikan semua permasalahan itu di ruang sidang, di ruang rapat, ya. Kalau memang ada yang belum selesai, ya tentu nanti akan diselesaikan melalui surat menyurat. Jadi kita meminta jawaban tertulis daripada mitra untuk hal-hal yang belum dijawab secara tuntas. Kalau kita belum merasa bahwa itu sudah menjawab pertanyaan Anda, kita bisa bersurat lagi agar pertanyaan-pertanyaan itu dipertajam lagi. Ya, saya pikir hanya stop sampai di situ saja, ya. Dan tidak pernah ada dari Komisi 7 atau Komisi A, B, C itu meminta
yang bersangkutan diganti, saya belum tidak merasa bahwa itu adalah hal yang lazim dilakukan. Tapi kok ada alat kelengkapan DPR lain, Mahkamah Kehormatan Dewan yang kemudian sempat bersuara ke publik soal surat ini? Tentu saya sebaiknya baru bisa menjawab lebih baik lagi ketika kita sudah memberikan klarifikasi kepada pimpinan DPR sesuai dengan permintaan pimpinan DPR untuk bertemu dengan pimpinan Komisi 7 pada minggu depan. Nah, Pak Edi bisa jelasin gimana sih permintaan surat dari anggota DPR kepada MKD atau dari komisi kepada MKD? Itu gimana mekanismenya? Pertama, untuk menulis surat keluar itu tidak bisa dilakukan oleh komisi langsung. Ya, jadi komisi menyurati pimpinan DPR, kemudian pimpinan DPR menyurati siapapun, apakah itu kementerian ataukah mitra dan lain-lain itu. Nah, itu yang bisa dilakukan. Jadi mekanisme seperti itu. Nah, jika memang ada pengaduan ya yang perlu ditindaklanjuti, tentu kalau pengaduan internal terkait etika dari anggota DPR itu diadukan oleh seseorang kepada MKD. Dan itu bisa dilakukan kemudian tindak lanjut, kemudian disusul dengan pembahasan di tingkat MKD gitu ya. Kalau memang ada informasi yang sekarang mungkin diperoleh terkait tata cara atau beretika yang tidak baik, ya saya itu diserahkan sebenarnya pada MKD untuk membahas. Tentu saya tidak bisa mengomentari karena saya bukan bagian dari MKD saat Anda ini. anggota Komisi 7. Ya. Pak Ferdi, menurut Anda dinamika menurut bahasa Pak Edi tadi seharusnya bagaimana berakhir? Saya kira ya anggota Komisi 7 ya wajar ya mereka bertanya kepada Dirut Main-It ya. Tetapi itu harus disampaikan secara terukur. Jadi jangan menunjukkan sesuatu yang tidak etis gitu loh ke ruang publik. Karena ini kan anggota DPR ditonton oleh publik gitu loh. Mengeluarkan kata-kata kurang ajar kepada seorang direktur itu sebenarnya hal yang nggak wajar. Kalau berbeda pandangan itu menurut saya sah-sah saja. Tetapi perlu diingat, saya lihat dari raut wajah Pak Nasir, dia kayaknya nggak ngerti itu utang global bondnya. Anda justru melihatnya demikian karena yang bersangkutan tidak paham soal itu. Berarti setiap tahun kita ngutang-ngutang terus. Jadi itu yang membuat menurut saya Pak Uryas diam gitu loh. Kok bagaimana ya? Seorang anggota Komisi 7 dia bisa melakukan fungsi kontrol terhadap. Oh, jadi ada istilah global bond. Ya. Global bond ini kemudian tadi kita dengarkan bersama dinarasikan bahwa kok hutang terus menerus. Padahal arti dari global bond sendiri apa? Arti global bond udah tahu Mbak. Jadi waktu itu Main-It itu pimpinannya Pak Budi Gunadi Sadikin ya Pak ya. Sekarang jadi Inalum wakil, dulu namanya. Ya dulu Inalum jadi sekarang wakil Menteri BUMN. Dia melakukan roadshow bersama Pak Uryas, juga Menteri BUMN dibantu oleh Menteri Keuangan melakukan roadshow ke pasar global dan mereka mendapatkan 5 miliar dolar untuk membeli 4,1. 5 miliar dolar Pak, bukan 4,1. Nah, ada penambahan utang baru 2,5 miliar dolar untuk membeli Vale. Enggak, 5,5 triliun, jadi 500 juta dolar. Enggak, ya 500 juta dolar. Karena sekarang pembeliannya karena sekarang 20%. Untuk membeli Freeport sekarang itu 5 miliar 20% dolar, untuk beli Vale. Nanti ada tambahan lagi. Oke, itu. Jadi sekarang jadi kemarin tambahannya 500 juta dolar untuk mengakuisisi Vale 20%. Benar. Itu. Oke, Pak Ferdi, kalau Anda melihat kinerja dari Direktur Utama Inalum sekarang layak dipertahankan atau saya kira dia orang lama, dia punya dasar untuk minta copot? Saya kira dia harus dipertahankan dan dia harus menunjukkan kinerja dan harus menunjukkan bahwa dia mampu untuk membayar utang gitu loh. Dia udah menunjukkan ke publik dengan sangat percaya diri bahwa saya bisa membayar utang tahun depan. Jadi kalau nggak bisa, itu publik bisa lihat sendiri loh. Bahkan pemegang saham udah nonton itu. Dia sangat percaya diri bisa membayar. Oke, itu penilaian kinerja. Kalau Pak Edi sendiri melihatnya? Saya tidak berhak untuk menilai kinerja Dirut Main-ID karena itu adalah tugasnya Kementerian BUMN gitu. Tetapi kami di DPR yang mengemban fungsi pengawasan tentu kami berhak untuk mengawasi ya jika memang ada kinerja daripada mitra kami itu menurun, berubah, tidak sesuai dengan apa yang dibahas sebelumnya sehingga kami bisa memberikan pandangan ya. Dan di Komisi 7 itu kita punya anggota-anggota dari berbagai latar belakang ya, latar belakang lingkungan hidup, latar belakang pertambangan, migas, saya latar belakang keuangan. Jadi kita sesungguhnya mampu untuk melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif karena beragamnya latar belakang kita di Komisi 7. Jadi itu persoalan sudut pandang. Terima kasih Pak Edi, anggota Komisi 7 DPR RI sudah hadir. Kemudian Pak Ferdi Asiman, peneliti dari Alpha Research Database sudah hadir di Kompas Petang.